Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana aksi demonstrasi yang dilakukan oleh emak-emak ompong yang katanya ingin memakzulkan Gibran, katanya ingin mengadili Pak Jokowi, melakukan tindakan yang sepertinya sudah kelewatan dan keterlaluan, teman-teman. Di mana salah satu dari mereka kemarin sempat meludahi foto dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan sepertinya kan ini sudah masuk dalam tindakan penghinaan ataupun pelecehan terhadap kepala negara, teman-teman. Ini kan sudah kelewatan emak-emak ompong ini. Harusnya ya pulang aja gitu, urus keluarga, urus akhirat. Ngapain lagi? Ataukah ini pekerjaan kalian? Nah, selain itu teman-teman, ada Said Didu yang dirujak habis-habisan oleh relawan Jokowi. Karena sepertinya dia berusaha untuk menggiring opini terkait dengan pemakzulan Gibran. Dan ini kan tidak elok dilakukan oleh Said Didu. Tapi wajar sih, namanya pembenci Pak Jokowi ya, apapun yang dilakukan untuk menjatuhkan keluarga Pak Jokowi. Nah, terakhir ini video yang paling pamungkas di mana Bang Firdaus Owiwobo melakukan atau melayangkan pukulan telak kepada Ferry Amsari. Tahu kan siapa Ferry Amsari? Pembuat dirtip provokator itu yang sangat getol sekarang ingin memakzulkan Gibran, yang hadir ke sana kemari menjelaskan proses pemakzulan Gibran, apa celah-celah yang bisa digunakan untuk memakzulkan Gibran. Nah, itu orangnya. Dan sekarang Bang Firdaus merujak orang itu, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Air liurnya nggak keluar loh. Astaga, astaga. Ini tiap hari kelakuannya, sampah-sampah hati ini semakin aneh-aneh aja gitu. Sampah-sampah hati, iya kan. Sampai kering tuh, ludahnya dipaksa keluar. Nenek goblok. Nenek Sampai air liurmu tuh jadi darah, kau paksa keluar untuk meludah itu. Gak akan ada manfaatnya, ya. Kamu ini, aduh, kasihan banget. Guys, ada nggak keluarga di TikTok ini? Kasih tahu dong, kasihan banget ini. Apa kalian punya keluarga nggak malu seperti ini? Aduh. Nenek tua, kamu ingat umur gak sih? Kamu ingat keluar nggak sih? Apa kamu nggak mikir keluargamu? Kalau kamu viral seperti ini, nggak malu keluargamu melihat kelakuanmu seperti itu? Mau aja kamu tuh diperalat sama hati itu, dasar dungu. Iya juga ya. Apakah keluarganya nggak malu gitu ngelihat kelakuan orang tuanya seperti ini, teman-teman? Ataukah ya nggak malu karena mereka dibayar gitu, diperalat sama Roy Suryo, diperalat sama emak-emak ompong lainnya, diperalat sama Kurnia, Tifa, ya kan? Waduh, ini sudah berumur tapi ya kelakuannya kasihan banget, teman-teman, kasihan sih. Pak, saya bekas tim sukses Prabowo, jadi jangan membawa-bawa itu. Mari kita berpikir saja, kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut dengan dengan mekanisme yang ada. Itu normal-normal saja. Ya itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Ya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Farul Rozi itu tim suksesnya Amin. Itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah panik juga. Nggak usah dibawa. Itu normal-normal saja. Sama dengan Anda mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu. Kan biasa aja juga. Nah, tapi jangan dianggap bahwa itu suara suara untuk bangsa dan negara. Soal pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Saya bilang itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. Boleh nggak saya bicara gitu dulu? Apa legitimasi yang mau dibangun oleh Purnawirawan yang dalam hal ini Purnawirawan dalam kurung tim sukses dalam Pilpres yang lalu. Tim sukses. Sekarang ini kan kita juga jadi rancu ya. Orang bicara manuver politik dibungkus seolah-olah ini bagian dari segmen tertentu, yaitu purnawirawan, jenderal-jenderal. Tapi kita tahu bahwa ini tim suksesnya Anies misalnya. Yang dalam kontestasi 2024 yang lalu kalah tarungnya.
Nah ini bicara politik. Bang Said Didu misalnya, pemerhati media sosial, salah satu juga jubir dalam tim sukses Anies itu gitu. Panik Said Didu loh, panik banget loh. Dan kemarin kan, tahu kan Fritz Alorboy teman-teman, mantan pendukung militan Anies Baswedan juga yang sekarang sudah tobat, yang akhirnya mendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dia itu apa ya, sedikit membuka fakta bahwa ya katanya kalau Mas Gibran berhasil dimakzulkan, yang akan menggantikannya kalau bukan Anies ya Abraham Samad juga, dan ada beberapa nama lainnya gitu. Berarti ini merupakan mungkin operasi dari mantan militer untuk mencarikan Anies pekerjaan, teman-teman. Untuk saudara Ferry Ansari yang selalu bawa-bawa nama om gue ya, Om Anwar Usman. Mantap. Yang mengatakan bahwa Gibran harus dimakjulkan ya. Ini kelompoknya Ferry Ansari ya yang selalu ngomong wakil presiden kita Pak Gibran harus dimakjulkan karena tidak sesuai dengan konstitusi dan terkesan syarat dengan rekayasa. Ferry Ansari, kalau ngomong jangan sekate-kate lo. Apalagi nuduh om gue ya. Om gue katanya telah bermain hukum dan lain-lain. Di situ di Mahkamah Konstitusi itu ada 9 hakim. Ya, ada perwakilan dari DPR, ada perwakilan dari presiden, ada utusan dari Mahkamah Agung. Lo harus tahu konstruksi hukum Ferry Ansari. Jangan asal ngerocos. Sama lo sama Ahmad Kojinudin rombongan CS tuh. Yang gua tantang debat nanti suatu saat. Jadi Gibran itu ya sudah sah menjadi presiden. Mau ngapain lagi dimakjulkan? Kalau bisa dimakjulkan dengan catatan apabila beliau melanggar ya kedaulatan negara, melanggar undang-undang korupsi, tipikor dan lain-lainnya. Tapi kalau itu tidak ada, susah. Lagian juga ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang oportunitas pasal 35C. Setiap pidana yang dilakukan oleh pejabat publik demi kepentingan umum, jaksa wajib menyampingkan. Gitu. Masih paham dan Bang ada masa Firdaus. tenggang di situ. Kalau lo Ferry Ansari, kalau lo mau gugat, waktu itu tuh sebelum 14 hari harusnya lo gugat. Ya, jangan lo ngoceh-ngoceh sekarang ini sama kayak si Ahmad Kojinudin, koar-koar bahwa Gibran itu tidak layak jadi wapres dan lain-lain. Lu bodoh banget lu semua. Waduh. Lu bodoh banget gitu loh. Pemahaman lu tuh sangat kerdil. Cetek. Iya. Ya. Jangan jadi orang bodoh kita se-Indonesia ini. Harus pintar. Ada 14 hari waktu tenggang ya untuk mengajukan keberatan pada putusan hakim. Ya, kalau memang putusan hakim Mahkamah Konstitusi itu membuat lo tidak berkenan, lo ajukan dong waktu 14 hari lalu. Kalau udah lewat 14 hari, itu dianggap sudah menyetujui, bos. Ferry Ansari, marilah kita jadi anak-anak bangsa yang cerdas. Jangan bodoh terus. Kapan mau maju? Negara ini udah mau berkembang loh. Pak Prabowo di mana-mana sedang mementingkan rakyat. Keren. Lo ini sebenarnya pesanan dari mana sih? Waduh. Rombongan Ahmad Kojinudin, Ferry Ansari, Waduh. si siapa Roy Suryo, ya pesanan dari mana sih sebenarnya nih? Kok ada aja gitu loh, pindah habis ijazah palsu pindah lagi ke Gibran pindah lagi ke masalah tambang, masalah kapal dan lain-lain. Lo ini apa ya? Lo semacam kayak penyakit lo, hati lo ada kista. Penyakit. Ya hati kan? lo semua nih ada kista. Ya, yang nggak seneng akan pemerintah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, Ferry Ansari lu gue tantang debat. Termasuk Roy Suryo dan Ahmad Kojinudin, terutama lu ya pengacara yang sok jago. Gue tantang debat lu suatu saat. Ya, termasuk Roy Suryo, Roy Panci, termasuk si Rismon Sianipar. Ya, termasuk Dr. Tifa, termasuk nenek-nenek ompong. Nenek ompong mereka. Kan. Gue tantang debat lu suatu saat ya. Bila perlu Bang Egy Sujana dah, Profesor Egy Sujana, gue tantang debat. Ya, masalah ini. Jangan so-soan lu pada bikin masyarakat itu jadi sesat pikirannya. Jadi kelihatan bodoh di Indonesia gara-gara otak sesat lu orang. Ya, lihat bodoh nanti. Menurut gue ya, gue duga lu orang punya otak sesat. Baru dugaan gue. Baru dugaan. Ya. Nah makanya biar lu nggak dibilang sesat, lu lurusin pikiran lo. Buktikan. Makasih. Gitu ya kan. Ini baru petarung teman-teman. Bang Firdaus Oiwobo menantang debat para pembenci Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Dan tadi Bang Firdaus sempat menanyakan, kalian ini pesanan dari siapa sih? Pesanan dari mana sih? Apakah mereka pesanan dari asing teman-teman untuk membuat kekacauan di bangsa ini? Apakah mereka pesanan dari asing untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi sudah mengusir asing dari bangsa kita, dari negara kita, dari tambang-tambang kita yang besar-besar gitu ya kan? Waduh, karena ini runtutan nih.
penyerangan terhadap keluarga Pak Jokowi, ijazah palsu, pemaksulan Gibran, apalagi teman-teman, Fufu Fafa sedang mau digoreng-goreng lagi, apalagi tambang di Raja Ampat tuh digoreng-goreng juga tuh, kapal JKW Iriana ya kan. Terakhir 4 pulau yang ada di Sumatera Utara dan juga Aceh yang menjadi konflik yang akhirnya diselesaikan oleh Pak Prabowo kemarin. Nah ini semuanya diarahkan kepada Pak Jokowi dan keluarganya, tuduhannya loh. Ini kan sangat luar biasa teman-teman. Ini sangat terstruktur dan sistematis gitu ya kan penyerangannya. Ini harus diwaspadai dan harus kita jeli melihatnya. Kalau perlu, kalau kita sudah melihat aroma-aroma untuk memecah belah bangsa, harus kita counter segera teman-teman. Ada beberapa purnawirawan yang tergabung kemarin, mereka dukung Anies, ada forum juga mereka dukung Anies. Tapi memang beberapa yang petinggi tidak ikut, itu jujur saja tidak ikut. Tetapi Om Fakrul Razi itu ikut sampai demo di Patung Kuda, orasi dia adalah gulingkan Jokowi. Oh, itu rekam jejak beliau. Iya. Ada beberapa jenderal Sunarko. Pak Sunarko. Ketika di hotel ada beberapa hotel ikut juga dia. Kita sama-sama satu meja. Gulingkan Jokowi juga. Gulingkan Jokowi. Oh. Dan gantungkan Jokowi. Waduh. Jadi gantung, ada yang cerita Fadila. Mintanya gantungkan ke Monas. Oh, Fadila. Yang sekarang Rizal Fadila maksudnya. Ya. Jadi motivasi mereka itu bukan pejuang untuk rakyat, tapi pejuang untuk barisan sakit hati. Pejuang untuk barisan sakit hati karena apa? Ya kan? Mungkin jabatan tidak diberikan. Ada yang panglima dicopot di tengah jalan. Ada yang menteri, sementri agama baru berapa tahun sudah dicopot. Sakit hati. Ada yang 1 hari dicopot. Ada yang mengemis jabatan tidak mendapatkan. Ngemis jabatan. Terus ada juga organisasi dibubarkan, FPHTI dibubarkan oleh Jokowi. Iya. Sudah tentu pasukannya marah dong bang. Kojenudin salah satunya ex HTI. Oh, yang mengacara mereka. Yes. Ahmad Kozinudin. Ahmad Kozinudin itu ex-HTI. Aktivis HTI. Itu valid itu ya? Valid bang. HTI mereka itu? HTI. Mereka marah ke Jokowi dulu karena organisasi mereka dibubarkan. Wah, ini Fritz orang yang pernah ada di dalam kelompok mereka teman-teman. Dan ngomong-ngomong soal Fahrul Razi ya, mantan Menteri Agama. Dulu dia ini kan pendukung Pak Jokowi di tahun 2019, kemudian diangkat menjadi Menteri Agama. Dengan harapan mungkin waktu itu Pak Jokowi ya, Fahrul Razi ini sebagai mantan militer, bisalah mengkoordinir ataupun sedikit meredam aksi-aksi ataupun kekangan-kekangan dari HTI, FPI. Tapi kok dia membangun hubungan dengan mereka, membangun hubungan baik teman-teman, bahkan membela FPI waktu itu. Aduh, ini kan agak aneh teman-teman. Orang yang ditunjuk yang harusnya membereskan ini malah mendukung. Ini aneh nih. Makanya dia dipecat sama Pak Jokowi. Kalau nggak salah cuma beberapa tahun dia menjabat, apa beberapa bulan gitu teman-teman. Karena agak-agak emang orang ini. Tambah lagi tadi disebut siapa? Pak Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Nah, tahu sendiri kan Sunarko di tahun 2019 Sunarko ini mendukung Pak Prabowo sebagai presiden dan juga Mas Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Tapi ketika Pak Prabowo Sandi kalah, nah kemudian dia ditangkap dan menjadi tersangka waktu itu teman-teman. Dugaannya sih makar dan dia memiliki senjata api ilegal. Nah ini orang-orang ini nih yang sepertinya ingin membuat kekacauan di Republik kita teman-teman. Dan mereka punya sakit hati gitu, punya dendam pribadi kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Makanya sampai detik ini mereka sangat getol menyerang Pak Jokowi beserta keluarganya. Dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Apa ini? Akhirnya terbongkar dalang dibalik hebohnya Indonesia Gelap dan petisi RUU TNI. Marcella Santoso menangis akui kesal. Wah, pesanan juga rupanya Indonesia Gelap dan RUU TNI ya. Selamat malam Bapak-bapak. Saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus 5, kasus CPO, dan kasus Gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya
sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terhadap. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Waduh. Ini sih agak sedikit mengagetkan teman-teman ya. Tapi ketika ini mungkin ya saya sedikit berperan sebagai oposisi gitu. Itu video itu nggak benar, itu settingan pemerintah, itu nggak mungkin gerakan-gerakan rakyat sipil, masyarakat sipil itu ditunggangi, nggak mungkin. Kita ini bekerja untuk rakyat, kita mengkritik pemerintah dengan objektif, kita nggak dibayar, nggak ada yang mengkoordinir aksi-aksi kita. Aduh, walaupun kalian ngomong seperti itu ya, pasti di belakang sana ada aktor yang membuat hal ini menjadi ramai ya teman-teman. Dan akibat yang ditimbulkan apa? Banyak banget perusakan gedung DPR yang di Jawa Timur. Oh nggak salah di Malang apa di mana gitu ya kan. Perusakan Hanabeng yang di Bandung. Ini kan banyak sekali kekacauan yang ditimbulkan teman-teman. Perusakan rumah dinas TNI ya, mereka sepertinya ingin mencaplok, ingin mengulang peristiwa 98 yang sangat, ya itulah teman-teman, kita tahu sendiri ya kan gimana ya kan. Aduh. Mas Pramono Anung, program ente gimana sih? Ini taman dibuka 24 jam disalahgunakan jadi tempat aneh-aneh, gagal maning nih. Waduh, apa ini? Di media sosial, taman yang dibuka 24 jam oleh Gubernur Pramono Anung disalahgunakan jadi arena Wah. Kemudian terekam di dalam CCTV dan saya sudah mendapatkan laporannya. Tentunya yang seperti ini ditertibkan. Bukan kemudian yang taman yang buka 24 jam terus stop, enggak. Termasuk nanti untuk acara HUT Jakarta, saya sudah meminta untuk diadakan di salah satu taman yang dibuka 24 jam karena mendapatkan respon publik yang luar biasa. Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, halo. Gimana itu, program taman dibuka 24 jam? Kok kata Mas Pramono banyak respon positif, tapi kok yang dilakukan banyak yang negatif? Kok orang datang ke taman itu malah pengen pacaran muda-mudinya, malah pada katanya mecum itu gimana sih? Gampang kali itu mulut ya, bilangnya jangan taman 24 jam yang ditutup, tapi muda-mudinya yang ditertibkan. Gampang kali ngomong ditertibkan. Kalau semua masyarakat Jakarta ini tertib, ya kantor polisi udah tutup, nggak ada lagi pidana. Bener, awalnya memang muda-mudi itu pacaran, ya kan? Abis itu apa? Mecum di taman 24 jam. Abis itu diduga ada potensi apa? Diperkaos nanti anak orang di situ. Betul. Kalau begitu siapa yang tanggung jawab? Mas Pramono bisa tanggung jawab rumahnya? Nah, selain mecum teman-teman ya, selain pacaran, yang bahaya kan di situ kan banyak tempat-tempat gelap tuh. Ya takutnya ada yang menggunakan obat-obat terlarang, menggunakan zat-zat terlarang. Ini kan yang sangat berbahaya teman-teman. Mengundang ataupun memberikan kesempatan bagi orang untuk melakukan ya tindakan yang tidak bermoral teman-teman. Ya kan habis ini apa? Respon positif lagi ya, respon positif. Makanya jangan hanya taman yang dibuka 24 jam, keamanannya juga diperketat dan 24 jam. Dan kan dari awal juga anggota DPRD Jakarta sudah banyak tuh yang wanti-wanti terhadap taman dibuka 24 jam ini nih, lihat beritanya. Ya, karena apa? Bukan hanya potensi pidana perkaos, bisa jadi apa? Mecum tadi ya. Bisa jadi rawan begul. Betul. Bisa jadi tempat nongkrong-nongkrong muda-mudi minum-minum gak jelas. Betul. Banyak potensi yang aneh-aneh. Ya, tapi itu semua kita kembalikan ke Gubernur Jakarta yang terhormat Mas Pram lah, ya kan. Mas Pram kan tahu yang terbaik buat Jakarta ya kan. Apa sih yang dia nggak tahu? Dia kan paling tahu terhadap semua Jakarta ini. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya bagaimana isu pemakzulan Mas Gibran ini kembali menjadi bola liar dan bola panas di DPR dan juga MPR teman-teman. Karena surat dari para purnawirawan TNI yang mengaku mereka berbuat ataupun melakukan ini untuk bangsa dan negara, tapi dibongkar oleh Fritz Alorboy tadi ya mereka pendukung-pendukung Anies kayak Sunarko, Fahru Rozi. Jadi
ya para purnawirawan ini mendukung seorang capres di tahun 2024 itu yang tidak ada label-label PDI-nya, yang tidak ada label-label Jokowi-nya. Jadi kan ya nggak mungkin mereka mendukung Pak Prabowo dong, dan juga atau Ganjar, ya pasti mereka mendukung Anies yang didukung oleh para ulama-ulama katanya. Dan yang didukung oleh ex-HTI, ex-FPI, ya kan, itulah orang-orang yang dulunya mendukung Pak Prabowo di tahun 2019, tapi ketika Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi, ya orang-orang ini juga yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini pengkhianat. Aduh, kasihan ya, udah nggak punya jabatan, nggak punya apa-apa, sudah pensiun, sekarang mau menggerogoti pemerintah, pasti gitu ya kan. Masa iya sih suara 96 juta lebih rakyat Indonesia mau diwakilkan oleh segelintir purnawirawan TNI? Yang ini kan ya tidak masuk akal teman-teman. Masa ya kita berdemokrasi seperti itu? Kalau memang nggak suka dengan Mas Gibran, ya udah tunggu aja Mas Gibran sampai selesai menjabat tahun 2029. Ya setelah itu Anda ya bertarung lagi gitu. Syukur-syukur ya Anies mau maju lagi, ada yang mau mengusung ya kan. Kalau enggak ya wassalam juga Anda ini. Dan tadi keren banget ya pesan Bang Firdaus Owiwobo terhadap kelompok-kelompok ini, terhadap Roy Suryo, Rismon, siapa lagi, Kosinudin, Ferry Amsari yang sangat getol sekarang untuk mengusulkan Gibran. Ya ini kan orang-orang yang sepertinya punya pesanan dan dapat pesanan teman-teman ya. Kita lihat saja lah nanti bagaimana kelanjutan kisah mereka dalam mengobok-obok bangsa kita teman-teman. Apakah nanti bohir-bohir mereka akan dibongkar dan diungkap? Nah semoga saja diungkap teman-teman, biar masyarakat tahu dan jelas siapa sebenarnya yang merusaki bangsa ini, siapa yang jadi perusuh di bangsa ini. Nah tadi nenek-nenek ompong yang meludahi foto Mas Gibran itu, aduh jangan ditiru lagi teman-teman ya, jangan ditiru. Itu tindakan yang sudah keterlaluan, kelewatan, overacting. Aduh udah emak-emak ompong kelakuannya begitu lagi. Aduh kasihan. Udahlah pulang aja tuh, ngomong cucu ke, urus anak, urus suami, urus apa ke. Udahlah jangan demo-demo, kasihan udah tua. Sholat, pikirin keluarga, akhirat, itu aja jangan dipikirin, udah tua, kasihan banget loh. Jangan udah diperalat sama orang-orang HTI itu, jangan. Aduh, miris juga lihat orang-orang tua inilah. Tapi mau gimana lagi teman-teman? Itulah mungkin pilihan hidup mereka ya kan? Atau lagi mencerna nasi bungkus. Aduh, oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.